Protests around the world, headlines about extreme weather events, scientists and public figures calling for action, and governments uniting in the search for solutions. Climate change is a global issue, and we must work together to save our world. But what exactly is climate change? Our planet's climate has changed throughout history, alternating between ice ages and warmer periods. Earth has been through at least 5 major ice ages, with the last one ending nearly 12,000 years ago. So if the climate has always changed, why is climate change such a big issue today? Since the start of the Industrial Revolution in 1760, Earth's average temperature has risen faster than ever before. This effect is known as global warming, and it's caused by the increase of greenhouse emissions from human activity. Greenhouse gases occur naturally on our planet, but human activities such as the burning of fossil fuels, agriculture, deforestation, and the decomposition of waste in landfills have increased the amount of greenhouse gases dramatically. Greenhouse gases act like a blanket around Earth, trapping the heat from the sun's rays. This is called the greenhouse effect. Thanks to this effect, Earth has just the right temperature for life to thrive on it, unlike other planets in our solar system. However, if the greenhouse effect becomes too strong, it starts to cause issues. The increased temperatures we are experiencing now are causing ice in the Arctic and Antarctica, as well as glaciers and snow around the world, to melt. The water created by the melting ice pours into the oceans, causing sea levels to rise. This puts small islands in danger of disappearing, especially those in the Pacific and Caribbean regions. Rising sea levels are also causing devastating floods in many countries like China, Indonesia, Philippines, Malaysia, and Thailand. These floods are not only a direct hazard to humans, but can also destroy crops and farms used to feed the population. Another effect of the rising temperatures is that oceans warm up and evaporate faster than normal, increasing the occurrence of severe storms and heavy rainfall. Global warming is making weather more extreme, bringing longer droughts and heat waves. The loss of soil moisture and the high temperatures during a drought increase the risk of wildfires too. The high temperatures both on land and in our oceans affect Earth's delicate ecosystems. Many animals are forced to migrate to other areas to survive, while others are losing their habitat and dying. So, can we do anything to stop the effects of climate change? Climate change has already reached a point that humanity has never experienced before. However, the future of our planet is in our hands. Communities must make smart choices and tackle this issue with environmentally friendly actions. Some solutions to limit global warming include switching from burning fossil fuels to renewable and greener energy sources like solar, hydroelectric, or wind energy. Reducing the emissions caused by industry and transportation by investing in greener technology. And limiting the deforestation of land and investing in more space-efficient forms of agriculture, like vertical farming. These are all big solutions, but there are also smaller things that you can easily do at home. For example, recycling, composting your organic waste, eating more veggies and fewer meat products, saving electricity, and buying things that last longer or can be reused. People around the world are working together to innovate, engineer, and develop solutions for the issue of climate change.
Bhutan is the world's most carbon negative country. Costa Rica has achieved 99% renewable energy. And China is now the world leader in wind power. Climate change is a global issue, and our future depends on the actions we take today. How is your community working towards a more sustainable future? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wede Bangtian, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya dari kelompok Climate Change yang berisi dari Priscil Purnamasari, Inayati, dan saya sendiri, Fansya Argia, membawakan tema dokumenter mengenai climate change atau yang bisa disebut dengan perubahan iklim. Mungkin rekan saya bisa melanjutkan, yaitu Inayati. Baik, saya akan membacakan materi dari climate change. Slide selanjutnya. Di sini dikatakan bahwa climate change secara umum merupakan perubahan iklim signifikan suhu udara dan curah hujan, mulai dari dasawarsa sampai jutaan tahun. Perubahan iklim terjadi karena meningkatnya konsentrasi gas karbon dioksida dan gas-gas lainnya di atmosfer, yang menyebabkan efek gas rumah kaca. Climate change bagian isu HAM. Perubahan iklim akan lebih mengancam hak asasi manusia bagi kelompok-kelompok tertentu yang lebih rentan. Contohnya, etnis yang tinggal di wilayah dengan emisi gas berbahaya yang tinggi, perempuan tidak berdaya untuk beradaptasi terhadap perubahan iklim, anak-anak yang terganggu tumbuh kembangnya. Selanjutnya, hak asasi dan perubahan iklim. Poin pertama, hak asasi dan perubahan iklim merupakan suatu konsep kerja legal yang mempelajari dan menganalisis dampak perubahan iklim terhadap hak asasi manusia. Yang kedua, perubahan iklim akan berpengaruh pada perlindungan hak asasi manusia seperti yang berkaitan dengan kesehatan, kehidupan, mendapatkan hak makan, air, dan tempat tinggal. Yang ketiga, selain itu juga akan berdampak pada hak-hak yang berkaitan dengan mata pencaharian dan budaya migrasi dan transmigrasi. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Rifan. Oke, terima kasih. Kita masuk ke hak asasi manusia yang terkena dampak perubahan iklim. Yang pertama, hak atas kesehatan. Yang kedua, hak atas air. Yang ketiga, hak atas makanan. Keempat, hak atas kehidupan. Kelima, hak atas keamanan. Dan yang terakhir, hak masyarakat adat. Next. Intergovernmental Panel on Climate Change atau yang bisa disebut dengan IPCC meneliti dan memprediksi bahwa perubahan iklim dapat mempengaruhi kehidupan jutaan orang, ekosistem, sumber daya alam, dan infrastruktur fisik. Dan kedua, perubahan iklim juga dapat menyebabkan kekeringan, penurunan ekosistem, dan cadangan makanan di dunia. Dampak ini akan berbenturan dengan perlindungan hak asasi manusia bagi sejumlah penduduk. Bagaimana mengatasi climate change? Ada 7 cara sederhana mencegah global warming. Yang pertama, kurangi penggunaan kendaraan bermotor pribadi. Poin kedua, beli barang hemat energi. Poin ketiga, pohon. Poin keempat, ajak orang lain untuk melakukan pelestarian lingkungan. Kelima, kurangi penggunaan pemanas air. Keenam, kurangi penggunaan AC. Dan yang terakhir, menerapkan reuse, dan recycle. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Priscil. Baik, terima kasih Rifan. Di sini saya akan melanjutkan climate change atau perubahan iklim merujuk pada perubahan jangka panjang pada temperatur dan pola cuaca
Dikutip dari PCC, menyatakan bahwa perubahan iklim merujuk pada variasi rata-rata kondisi iklim suatu tempat atau pada variabilitasnya yang nyata secara statistik untuk jangka waktu yang panjang. Jadi dari definisi yang ada dapat kita simpulkan bahwa climate change adalah keadaan di mana terjadi perubahan pada iklim dan temperatur dunia dalam jangka waktu yang panjang yang mana bisa berefek pada keberlangsungan hidup semua makhluk di dunia. Di sini juga climate change merupakan ancaman yang nyata dan dekat, namun masih saja terlupakan dan tak banyak orang aware akan hal tersebut. Dampak yang diberikan dari climate change juga berdampak pada kehidupan generasi-generasi berikutnya, hingga sudah seharusnya kita mulai memberikan perhatian kita untuk isu ini dan segera melakukan aksi untuk mengatasinya. Selanjutnya, dikatakan bahwa climate change ini menjadi ancaman bagi keamanan manusia di dunia. Akan tetapi, berdasarkan observasi di lapangan, isu ini tidaklah mendapat begitu banyak perhatian. Memang pembahasan terkait isu climate change telah menjadi agenda internasional bagi negara-negara di dunia, yang dibuktikan dengan dibentuknya UN Climate Change atau Sekretariat UNFCCC yang melahirkan Paris Agreement di tahun 2015 serta Kyoto Protocol di tahun 1997. Hanya saja pengimplementasian perjanjian-perjanjian yang ada ini dirasa masih kurang dalam memberikan impact nyata. Upaya mengatasi perubahan iklim. Di sini negara juga memiliki peran penting dalam mengatasi isu perubahan iklim dan hak asasi manusia. Namun negara perlu melakukan tindakan, contohnya mengambil langkah-langkah untuk mengurangi emisi gas efek rumah kaca untuk melindungi hak asasi manusia warganya. Selain itu, negara juga memiliki peran aktif untuk mendorong organisasi dunia guna melaksanakan pengurangan emisi industri di negara-negara lain, terutama pada negara-negara dengan emisi gas yang tinggi. Selain itu juga, selain negara, perubahan iklim bisa dimulai dari unit terkecil, yaitu diri sendiri. Memang terlihat mudah, akan tetapi jika dari diri sendiri tidak ada yang namanya kesadaran untuk bertindak, maka sama saja. Maka dari itu, kita harus meningkatkan dan mari kita menumbuhkan terlebih dahulu kesadaran akan pentingnya isu perubahan iklim ini pada diri tiap individu. Jika sudah, maka tiap individu ini akan memulai aksinya dalam menjaga dunia dari berbahaya perubahan iklim. Tindakan yang dilakukan juga bisa dimulai dari hal kecil, seperti mematikan listrik jika tidak diperlukan, menggunakan air secukupnya, menggunakan kendaraan umum, serta mengurangi penggunaan plastik, dan masih banyak lagi kebiasaan kecil lainnya yang bisa ditetapkan sejak dini. Selanjutnya, yang terakhir, ada simple put, if we don't protect nature, we can protect ourselves. Yang artinya, kesimpulannya, jika kita tidak menjaga alam, kita tidak bisa menjaga diri kita sendiri. Sekian presentasi dan pembahasan dari kelompok kami, yaitu climate change. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.